jadi penerima manfaat MBG pertama di Provinsi Jambi. Puluhan petugas SAR disiagakan hadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Kuota solar nelayan di Tanjung Jabung Timur terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 15 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Arsela Amalia. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, 6.276 orang penerima manfaat akan mendapatkan realisasi penyaluran program MBG pertama di Provinsi Jambi. Namun dari 7 titik yang direncanakan, baru 2 titik yang akan terlaksana pada Senin 17 Februari 2025. Penerapan program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi yang akan dimulai pada hari Senin 17 Februari 2025 hanya akan dilaksanakan pada 2 titik dari 7 titik yang direncanakan sebelumnya. Realisasi pelaksanaan MBG untuk yang pertama kalinya di Provinsi Jambi akan menyasar para peserta didik di wilayah Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, dan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Johansa usai pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat persiapan pelaksanaan MBG bersama stakeholder terkait. Total ada 6.276 orang penerima manfaat yang akan mendapatkan MBG di 2 wilayah tersebut. Untuk di Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, ada 3.518 orang yang akan menjadi penerima manfaat yang tersebar di 14 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA maupun yang sederajat, serta 1 posyandu. Sementara untuk di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, program MBG akan menyasar ke 2.758 orang penerimaan manfaat yang tersebar di 20 sekolah dari PAUD hingga SMA dan sederajat. Setelah dicek oleh SPP dari perwakilan Badan Gizi ini yang di Jambi ini, ternyata belum ada kesiapan di daerah, itu baik dari penyiapan dapur ya, kesiapan dari ini juga sekolah-sekolah yang akan menerima manfaat itu. Tapi ini tetap kita targetkan bahwa ini kedepannya akan kita laksanakan. Tidak siapnya daerah karena belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang dikenal dengan Dapur MBG. Hal ini menjadi kendala utama belum berjalannya MBG di 5 titik dari 7 titik yang direncanakan di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Jambi telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dapur makan bergizi gratis. Ini merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan gizi dan kehigienisan makanan. Pemerintah Kota Jambi terus mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pada 17 Februari mendatang. Dinas Kesehatan Kota Jambi telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dapur makan bergizi gratis. Ini merupakan salah satu upaya memastikan kesehatan makanan dan kandungan gizi agar tetap higienis. Tidak hanya soal makanan, tetapi juga peralatan yang digunakan agar tetap sehat dan layak. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Jambi Harnita mengatakan langkah tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan siswa atau penerima makan bergizi gratis. Pada saat ini yang sudah Dinas Kesehatan lakukan adalah inspeksi kesehatan lingkungan pada dapur yang menyiapkan makanan untuk anak-anak sekolah, kemudian juga melakukan pemeriksaan kualitas air yang digunakan di dapur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pelatih
penjamah makanan, sehingga nanti pada saat pengolahan makanan yang disajikan kepada anak-anak itu terjamin aman dan sehat. Dinas Kesehatan Kota Jambi akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mensukseskan pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut agar dapat berjalan aman dan lancar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis. PKG ini dilaksanakan di setiap pusat kesehatan masyarakat dan juga rumah sakit di wilayah Kabupaten Sarolangun. Adanya kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat untuk tujuan efisiensi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama bupati dan wakil bupati terpilih. Guna menyukseskan asta-cita Presiden Prabowo, terutama dalam program kesehatan gratis, pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat kesehatan cek kesehatan gratis, karena di setiap puskesmas masih minim sarana dan prasarana. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan persiapan program kesehatan gratis saat ini terus berjalan, mencakup pendataan alat medis maupun persiapan tenaga kesehatan. Sementara dari hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan, jumlah anggaran yang dicadangkan mencapai 79 miliar rupiah. Bahri menjelaskan anggaran yang dicadangkan tersebut bersumber dari pemotongan anggaran, terdiri dari 31 miliar anggaran DAK fisik pembangunan jalan di Kecamatan Limun, pembangunan irigasi sebesar 744 juta rupiah, dan dana alokasi umum DAU di Dinas Pekerjaan Umum. Anggaran yang kita efisiensi, kurang lebih 41 miliar tadi, itu nanti sebagian kita akan adakan pengadaan alat untuk mendukung alat-alat PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satu pemeriksaan kesehatan gratis itu, kalau kita berulang tahun, datang ke fasilitas kesehatan, nanti dilakukan pemeriksaan kesehatan medical check-up. Pemerintah daerah masih terus mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan program cek kesehatan gratis. Hasil pemetaan ini akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Dinkes Provinsi Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan personil SAR disiagakan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Jambi. Nantinya personil ini akan ditempatkan di beberapa wilayah rawan bencana alam. Kantor SAR Jambi menyiagakan puluhan personel untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Jambi. Humas Basarnas Jambi Lutfi mengatakan personel ini disiagakan di 4 pos SAR, yakni di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Puluhan personel ini disiagakan guna memastikan tidak ada korban jiwa selama potensi bencana hidrometeorologi basah berlangsung di Provinsi Jambi. Sementara itu, sejak bulan terakhir, tim SAR Jambi telah melakukan operasi SAR sebanyak 5 kejadian, 4 diantaranya kecelakaan kapal dan 1 kondisi yang membahayakan manusia. Pastinya kita selalu mensiagakan personil, terutama di beberapa titik-titik pos SAR dan unit siaga SAR, yang diantaranya itu pertama kita ada pos SAR Kerinci, di sana kita mensiagakan kurang lebih 10 orang, terus juga kita ada mensiagakan di pos SAR Bungo, yang titik wilayah kerjanya itu berada di Tebo, Bungo, Merangin, dan sebagian di Sarolangun. Dan untuk kita juga mensiagakan personel di kantor SAR Jambi sendiri dan di 2 unit siaga SAR, yaitu unit siaga SAR Tungkal dan Nipah Panjang. Seperti itu, Pak. Tim SAR mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam dan segera melaporkan insiden tersebut apabila membutuhkan pertolongan dan penyelamatan. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, ribuan hektar sawah di Muaro Jambi belum ditanam dampak air tinggi. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini.
Saudara, ribuan hektar sawah tada hujan milik petani di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dikelola. Petani terpaksa memundurkan masa tanam karena sawah masih terendam banjir. Curah hujan tinggi dan luapan air Sungai Batanghari pada Januari lalu membuat debit air di persawahan tada hujan milik petani di Kabupaten Muaro Jambi masih terendam banjir. Ketinggian air di sawah bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Berdasarkan catatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sekitar 5.652 hektar luas persawahan belum dapat dikelola dan petani harus mundur untuk masa tanam. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Paru Human Lubis mengatakan, lahan terluas yang belum dapat dikelola yakni di Kecamatan Kumpe Ilir. Diharapkan pada akhir bulan Maret dan awal April, air dapat segera surut dan petani dapat beraktivitas di lahan pertanian mereka. Beberapa kelompok tani sudah turun untuk bertanam padi. Nah, yang lain-lainnya kita menunggu ini dalam keadaan masih banjir ini, terutama untuk Kumpe Ilir karena masih debit airnya masih tinggi dan belum bisa untuk ditanam padinya. Secara total luas persawahan di Kabupaten Muaro Jambi yakni 5.735 hektar. Sejauh ini yang baru ditanami oleh petani baru seluas 83 hektar. Sedangkan untuk usia padi yang baru ditanam 20 hingga 40 hari. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang masa panen padi, tanaman milik petani digeragai di sarang wereng. Panen pun dilakukan sesegera mungkin karena khawatir serangan hama wereng meluas. Petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpaksa memanen padi lebih awal. Ini dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat gagal panen yang disebabkan serangan hama wereng. Semestinya masa panen baru bisa dilakukan 1 minggu ke depan. Salah seorang petani, Jarno, mengatakan padi miliknya harus dipanen lebih awal karena serangan hama wereng mengakibatkan batang padi menjadi kering dan mati. Hama wereng biasanya menyerang batang tanaman padi yang sedang masa berbulir. Hama wereng tetap menyerang tanaman padi meski telah dilakukan berbagai upaya seperti penyemprotan menggunakan obat anti wereng dan sebagainya. Jika ditotal, luasan tanaman padi yang terserang wereng mencapai 20 meter persegi. Selain alasan serangan hama wereng, meski panen padi dilakukan lebih awal, namun hasilnya tetap bagus karena batang padi sudah tua. Inilah kira-kira 10 hari inilah. 10 hari ini sudah sampai macam ini kan. Apalagi kalau sampai 1 bulan habis ini Mas kalau ada serangan wereng ini. Ya itulah aku katakan untung wae datangnya itu padi itu sudah isi, sudah kuning kan. Kalau belum kuning masih belum isi, pokoknya gagal panen ini Mas. Meski terserang wereng, Jarno memprediksi hasil panen padi di lahan seluas 1 hektar meningkat dibanding masa panen yang lalu, karena masa panen saat ini didukung musim penghujan. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Cegah terjangkitnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, pemerintah Kabupaten Bungo melalui Disnak intensifkan pemberian 300 dosis vaksin PMK untuk hewan ternak sapi dan kambing. Pemerintah Kabupaten Bungo terus melakukan langkah antisipasi menekan angka penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Selain rutin menggelar vaksinasi dan sosialisasi, Disnak Bungo juga intensif melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah ternak milik gabungan kelompok tani. Kabid Keswan dan Kesmafet Togu Permadi Samosir mengatakan, Pemkab Bungo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo terus melakukan upaya penanganan PMK. Berbagai langkah antisipasi dilakukan sebagai upaya menekan penularan penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak. 300 dosis vaksin yang diterima juga sudah disalurkan ke tingkat peternak. Hari ini kami sudah melakukan vaksinasi di Desa Sukamakmur, kelompok tani Medan, di Kecamatan Batin 2 Babeko. Untuk saya ini, untuk kambing sendiri udah berapa ekor kita vaksin? Kalau kambing dari total keseluruhan mungkin ada sekitar 25 ekor, lebihnya itu sapi. Nah, 75 dosis yang sudah dilakukan itu di dinas. Selebihnya ada 225 itu sudah didistribusikan di 17 kecamatan Kabupaten Bungo. 300 dosis vaksin yang diterima di Disnak Bungo telah disuntikan ke 275 ekor sapi dan 25 ternak kambing.
Sementara untuk menekan penyebaran virus PMK, Disnak Bungo juga mengimbau petani ternak melakukan penguatan biosecurity di kandang ternak dengan cara membatasi lalu lintas orang di dalam kandang kecuali petugas kesehatan hewan. Hingga saat ini Bungo tidak ditemukan kasus PMK. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Status Provinsi Jambi yang masih nihil kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK tidak menjadikan para peternak lengah. Kesehatan ternak dan kebersihan kandang selalu diperhatikan oleh peternak agar kasus PMK dapat dihindari. Pencegahan penyakit mulut dan kuku di Provinsi Jambi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian vaksin PMK, namun juga didukung oleh upaya pencegahan yang dilakukan oleh peternak. Untuk menghindari penularan PMK, para peternak rajin menjaga kondisi kandang agar tetap bersih. Tidak hanya memperhatikan kebersihan kandang, desinfektan juga rutin disemprotkan 1 hingga 2 kali setiap hari agar hewan ternak terhindar dari paparan penyakit. Salah seorang peternak sapi dan kambing, Satiman, mengatakan selain menjaga kebersihan kandang dan menyemprot desinfektan, ia juga memberikan obat tradisional dan antibiotik terhadap hewan ternaknya. Sehari itu sekali atau 2 kali itu disinfektan. Dan lagi alhamdulillah dinas kota itu fasilitasi kalau sempat peternak itu disinfektan itu tidak ada, dia harus konsultasi ngambil ke dinas. Pencegah itu pertama kali kebersihan kandang, kedua kalinya itu obat tradisional yang sudah pernah saya kasihkan hewan yang sudah ngalami kayak itu, insya Allah sehat. Itu kalau untuk antisipasi itu yang jelas itu madu atau gula, antibiotik. Antibiotik itu kita konsultasi judulnya sama dokter. Kepedulian peternak untuk menjaga kesehatan hewan ternak menjadi suatu langkah nyata guna mencegah penyebaran penyakit PMK. Titi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Antisipasi kelangkaan gas subsidi, Pemkab akan panggil para agen. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam segmen advertorial. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan kami di Jambi hari ini. Jatah kuota solar di tingkat nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbatas. Hal ini menyebabkan BBM jenis solar tersebut langka. Sulit mendapatkan solar untuk kapal menjadi kendala utama bagi mayoritas nelayan yang menggantungkan hidupnya sebagai pencari ikan di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kesulitan yang tengah dialami oleh para nelayan untuk mendapatkan BBM ini membuat sebagian nelayan kebanyakan mengeluh. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hendri, mengatakan sulitnya para nelayan mendapatkan BBM jenis solar dikarenakan kuota yang diberikan Pertamina di Solar Packer Dealer Nelayan atau SPDN Kecamatan Kuala Jambi tidak seimbang dengan jumlah nelayan yang ada di kabupaten ini. Dalam 1 bulan, Pertamina hanya memberikan kuota sebanyak 200 kiloliter. Jumlah pasokan yang diberikan oleh Pertamina tersebut tentunya sangat tidak seimbang dengan armada nelayan yang berjumlah 5.400 armada kapal tersebar di 5 kecamatan daerah pesisir, yakni Kecamatan Nipa Panjang, Kuala Jambi, Mendahara, Muara Sabak Timur, dan Sadu. Dengan total keseluruhan armada sebanyak itu, kuota solar yang disediakan harus mencapai 500 kiloliter dalam 1 bulannya. Nelayan kecil yang kesulitan mendapatkan solar di SPDN akhirnya membeli solar di SPBU atau warung eceran yang harganya lebih mahal. Saat ini kuota yang kita terima dari Pertamina setiap bulan itu kurang lebih 200 KL setiap bulannya. Tapi itu kuota demikian itu belum cukup. Saat ini SPDN kita 1 yang berada di Kecamatan Kuala Jambi. Cuma rencana kita kemungkinan mau kita tambah SPDN di Nipa Panjang karena di sana memang salah satu sentral nelayan kita. Dinas Perikanan setempat telah menyurati pihak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau BPH Migas yang berwenang dalam menentukan pasokan BBM. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Pemkab Batanghari akan segera memanggil para agen gas LPG 3 kg untuk memastikan ketersediaan LPG subsidi agar tidak terjadi kelangkaan jelang bulan suci Ramadan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Batanghari Edi Sabara mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil para agen gas LPG untuk memastikan pasokan gas LPG subsidi berjalan lancar dan aman selama bulan suci Ramadan nanti. Setelah itu, pemerintah juga akan menegaskan bagi para agen untuk menginstruksikan bagi para pangkalan maupun subpangkalan atau pengecer tidak melakukan tindakan kecurangan berupa penimbunan, serta menjual isi ulang gas 3 kg dengan harga yang tinggi atau di luar ketentuan. Gas ini di bawah kami, Dinas yang membidangi perdagangan. Maka dalam mengantisipasi kelangkaan menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, insya Allah dalam waktu dekat saya akan mengadakan rapat di sini, rapat dengan memanggil semua agen-agen gas yang ada di Kabupaten Batanghari. Edi menambahkan, langkah ini perlu dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna tabung gas LPG 3 kg dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya selama bulan suci Ramadan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jalan di Desa Sekancing, Kabupaten Merangin sudah setahun mengalami kerusakan yang diakibatkan longsor. Jalan ini semakin sempit dan berbahaya sehingga warga khawatir akan ada korban bila jalan ini tak kunjung diperbaiki. Beberapa meter jalan yang berada di Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, mengalami kerusakan akibat longsor yang terjadi pada awal tahun 2024. Hingga saat ini, jalan yang menghubungkan antar desa tersebut tak kunjung diperbaiki. Seorang warga sekitar, Fahrizal, menyampaikan belum ada kecelakaan akibat kerusakan jalan tersebut. Namun, warga khawatir kerusakan jalan semakin parah dan akan ada korban bila jalan ini tak kunjung diperbaiki. Apalagi belakangan ini, intensitas hujan mengalami peningkatan yang dapat memicu bencana longsor. Warga berharap jalan ini segera diperbaiki dan bagian tebing dibangun turap untuk mencegah longsor terjadi kembali. Semoga kedepannya pemerintah lebih tanggap dan menanggulangi kejadian tersebut. Akses jalan ini penting bagi masyarakat karena menghubungkan antar desa hingga kecamatan di Kabupaten Merangin. Warga yang menuju wilayah Lembah Masurai hingga Jangkat harus melalui jalan tersebut. Tidak hanya sepeda motor dan mobil pribadi, jalan ini juga dilalui truk angkutan komoditas pertanian. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Dinkes periksa 4.419 pasien terduga TBC. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini, saudara. Ekonomi Indonesia meningkat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Pada bulan keempat tahun 2024, ekonomi tumbuh 5,02% years on years. Ekonomi Indonesia meningkat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, ekonomi Indonesia pada triwulan keempat tahun 2024 tumbuh 5,0% years on years. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya, hanya 4,95% years on years. Perkembangan tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 secara keseluruhan tumbuh 5,03% years on years. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi diprediksi tetap baik dalam kisaran 4,7 hingga 55% years on years. Pertumbuhan itu sejalan dengan berbagai respon kebijakan yang akan ditempuh untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas
dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan keempat tahun 2024 didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98% years on years, seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional, Natal, dan Tahun Baru atau Nataru. Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kecuali di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Bali Nusra. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Sulampua, diikuti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Bali Nusra. Daniel Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 4.419 warga di Kabupaten Batanghari diduga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC. Upaya pengobatan telah dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat dengan mengambil sampel air liur dari para pasien. Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mencatat 4.419 warga telah mendapatkan penanganan pemeriksaan tuberkulosis atau TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari, Wendrawati, mengatakan, untuk proses penanganan pelayanan kesehatan bagi sejumlah warga yang terduga terpapar TBC dilakukan di masing-masing fasilitas kesehatan terdekat. Ciri-ciri warga atau pasien terduga TBC yakni mengalami batuk yang tak kunjung sembuh dalam waktu 2 minggu, demam berkepanjangan, serta mengalami penurunan nafsu makan. Sejauh ini, pihak pelayanan kesehatan sudah mengambil sampel air liur dari pasien guna dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM di laboratorium. Yang terduga yang dimaksudkan di sini adalah apabila ada masyarakat yang batuk tidak berhenti, ya tidak sehat-sehat istilahnya dalam waktu 2 minggu, kemudian sering demam, nafsu makan berkurang, berat badan berkurang. Nah, itu yang dimaksud terduga. Data penanganan terhadap terduga TBC ini dijumpai selama 2024 lalu. Langkah TCM yang dijalani saat ini bertujuan untuk mengintervensi agar tidak semakin meluasnya kasus TBC tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Satlantas Polres Sarolangun menggelar operasi keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Razia dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan. Kendaraan yang lengkap diberikan bingkisan berupa coklat sebagai apresiasi. Operasi keselamatan yang dilakukan Polres Sarolangun dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan operasi keselamatan serta mengedepankan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Operasi keselamatan berlalu lintas juga untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya keselamatan di jalan raya. Kanit Lantas Turjawali Polres Sarolangun Ibda Purnawarman mengatakan, pelanggaran yang menjadi sasaran utama dalam operasi ini meliputi pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari 2 orang dan penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar. Pihaknya tidak hanya memberi teguran, tetapi juga penindakan agar masyarakat lebih disiplin demi keselamatan bersama. Operasi keselamatan tahun 2025 yang digelar di Simpang 4 Kota Sarolangun berhasil menilang puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melanggar aturan berlalu lintas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Azizah dan saya Sela Amalia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.